Selamat pagi, Prof. Gergel. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai dalam rangka tugas pelatihan dasar CPNS. Baiklah, Prof, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke pertanyaan wawancaranya. Untuk yang pertama, Prof, bagaimana pendapat Prof berkaitan dengan konsep wawasan kebangsaan dan core value ASN berakhlak? Silakan, Prof. Ya, sebagai dosen tenaga pendidik adalah dia bagian dari agent of change. Jadi suatu pusat perubahan dari suatu bangsa. Di mana kalau kita mendidik suatu anak bangsa yang berstatus S1 kemudian langsung kerja, artinya selama 8 semester kita punya waktu untuk melakukan suatu perubahan attitude, yaitu how to think and to make action pada setiap masalah dari suatu kebangsaan. Nah, di sini dosen harus bisa menyelipkan setiap wawasan kebangsaan dan cara pikir berakhlak ini pada setiap materi yang dia berikan kepada mahasiswanya. Misalnya, bagaimana perilaku bertoleransi terhadap sesamanya sebagai calon pemimpin. Nah, ini kita harus endus dalam suatu grup kelompok diskusi FGD, dalam leadership, dalam problem case pembelajaran yang kita berikan. Jadi dosen itu tidak boleh hanya berfokus pada material knowledge yang dia berikan, tetapi dosen harus berpikir solving society, solving problem yang diajarkan. Ketika kita mengajarkan society solving problem kepada masyarakat, artinya setiap case pembelajaran dia tahu membumi bagaimana pemecahan kasus dari masyarakat. Nah, kalau yang biasa Bapak kerjakan di dalam pembelajaran, pertemuan awal itu pasti disisipkan dengan motivasi. Jadi kita berikan motivasi di sini adalah dia mau jadi apa. Kenapa dia memilih jurusan yang dia inginkan. Misalnya sebagai seorang farmasis. Nah, kalau motivasinya hanya menjadi apoteker, kemudian kita tanya apoteker macam apa. Nah, di sini bagaimana dia akan bekerja di masyarakat nanti. Apa yang akan diberikan kepada masyarakat terkecil, lingkungan keluarga, kemudian tempat kerja, dan masyarakat yang dia layani sebagai tenaga kefarmasian, karena masyarakat yang akan membayar. Di situ jelas perannya adalah bagian dari subsistem upaya sistem kesehatan nasional, yaitu tenaga kesehatan, tenaga kefarmasian, dan juga pelayanan obat dan alat kesehatan. Nah, ini dia harus diberikan suatu really case on our society. Jadi jangan based on theoretical atau literatur semata-mata. Nah, disinilah kita tugasnya melakukan agent of change. Nah, bagaimana komplement berakhlak itu diterapkan? Tentunya kita paham sebagai dosen. Kemudian kita introduce kepada mereka, kita infuse kepada mereka bagaimana itu menjadi habit, sehingga kita melakukan habit of change, jadi perubahan. Nah, inilah peran dosen yang utama dalam proses pembelajaran. Untuk menanamkan fondasi wawasan kebangsaan sehingga jangan sampai peran dosen ini misleading. Dalam artian misalnya, saya sering membawa case ketika bagaimana posisi bangsa ini ketika kasus Munir dijadikan dasar untuk mengambil
kekuatan bangsa, dalam artian resolusi Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa apabila Oktober 2007 tidak diselesaikan, maka Indonesia adalah negara barbar. Sehingga Dewan Keamanan PBB berhak masuk. Nah, karena di situ saya bilang bangsat kekuasaan negara, artinya pemimpin negara yang tidak memiliki wawasan kebangsaan, di mana kekuasaan golongan dan kelompoknya dianggap sebagai kekuasaan negara, akhirnya mengorbankan NKRI. Sehingga sebagai seorang saintis yang paham akan toksikologi forensik, kita berikan contoh bagaimana kita hadir terdepan untuk menyelesaikan case sehingga dengan level trustable internasional. Sehingga saat itu saya akan bawa polisi menjadi lembaga kepercayaan masyarakatnya. Nah, konsep-konsep inilah kita sebagai figur, sebagai contoh kepada mahasiswa sehingga dia akan lakukan perubahan-perubahan. Nah, itu yang dosen harus tanamkan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Prof atas jawabannya. Untuk implementasi berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, apakah sudah diimplementasikan di lingkungan kampus berarti Prof? Kita harus memahami bahwa peran kita apa? Peran kita sebagai dosen. Jadi pengajar. Bagaimana dosen melayani mahasiswanya dalam melakukan agent of change sebagai pusat dari suatu perubahan. Jadi bukan berarti dosen hanya bisa ditemui saat ngajar saja. Dosen juga sebagai PA, di mana simbol sebagai orang tuanya atau walinya di kampus. Nah, kalau dilihat filosofi itu, berarti dosen itu harus touchable. Disentuh kapan saja, kapan mahasiswa punya waktu, kapan mahasiswa punya masalah, baik dia masalah terkait dengan pendidikan, masalah terkait dengan sosial dan segala macamnya. Sehingga dosen harus berani membuka diri. Ya, misalnya dengan teknologi sekarang kita buat WA kita selalu bisa digapai, kemudian dosen jelas harus melayani. Jadi bukan dosen itu raja segalanya, enggak. Dosen adalah bagaimana sebagai seorang orang tua yang melakukan caring kepada anak-anaknya, mengasuh anak-anaknya menjadi anak-anak yang lebih hebat dari dirinya. Nah, konsepnya dibalik. Biasanya dosen yang terhebat. Jangan. Bagaimana dosen melayani anak-anaknya untuk membuat anak didiknya jauh lebih hebat dari dirinya. Nah, itu sudah terjawab dalam integrasi berakhlak itu dengan satu filosofi itu saja. Silakan. Matur semua banget Prof. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon izin kalau begitu saya end meeting. Terima kasih Prof. Semoga sehat selalu. Salam sejahtera. Santi.